Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Nurul Rahma dengan NIM 20016005 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2020. Pada video kali ini, saya masih akan membahas mengenai keterampilan berbicara, namun dengan topik keterampilan berbicara dalam membaca berita. Pada video kali ini, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahasa penyiar. Yang kedua, langkah-langkah dalam membaca berita. Yang ketiga, naskah berita. Dan yang keempat adalah praktek dalam membaca berita. Nah, sebelum kita mulai membahas poin per poinnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari penyiar. Penyiar adalah orang yang menyiarkan informasi yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh orang ramai. Sehingga penyiar memiliki peran penting untuk menyukseskan suatu acara yang dipandunya. Setelah mengetahui pengertian dari penyiar, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang pertama, yaitu bahasa penyiar. Di sini bahasa penyiar maksudnya adalah bahasa yang harus dikuasai oleh seorang penyiar dalam menyiarkan berita atau menyiarkan suatu informasi agar informasi yang ia siarkan dapat diterima jelas oleh khalayak ramai. Adapun beberapa bahasa penyiar yang harus kita ketahui adalah bahasa penyiar. Penyiar berita harus memiliki keterampilan berbahasa sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak sangatlah penting bagi pembaca berita, karena satu pertanyaan yang digulirkan oleh narasumber akan berkembang jika pembaca berita mampu menyimak dengan baik. Yang kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengungkapkan pendapat, pikiran, dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan. Keterampilan berbicara harus dimiliki oleh pembaca berita, karena sangat diperlukan untuk menggulirkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dan agar topik yang dibahas dapat diselesaikan. Selanjutnya, keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media atau bahasa tulis. Di samping itu, keterampilan membaca ini diperlukan latihan-latihan yang cukup sesuai dengan tujuan membaca yang dilakukan pada umumnya tugas seorang penyiar berita. Dan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Keterampilan ini adalah keterampilan yang digunakan oleh pembaca berita dalam rangka merumuskan materi sesuai dengan topik acara yang dibawakan. Selanjutnya kita beralih pada topik yang kedua, yaitu langkah-langkah dalam membaca berita. Adapun langkah-langkah yang harus kita perhatikan dan kita ketahui sebelum membaca suatu berita, antara lain, adapun langkah-langkah dalam membaca berita adalah yang pertama, pemahaman terhadap berita yang akan disampaikan. Maksudnya adalah penyiar berita harus memahami materi apa atau materi berita apa yang akan ia sampaikan kepada khalayak ramai. Yang kedua, sampaikanlah isi berita secara utuh dan tidak terpotong-potong atau terbata-bata. Yang ketiga, penggunaan volume suara yang dapat menjangkau seluruh audiens atau pendengar, sehingga volume suara tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang keempat, penerapan intonasi dan artikulasi yang tepat dalam membacakan kalimat-kalimat berita, agar penyampaian materi dalam berita dapat terdengar jelas dan tujuan dari berita itu sendiri dapat diterima jelas oleh audiens atau pendengar. Dan yang terakhir, memberikan penjedaan yang tepat antar kalimatnya, agar satu dengan kalimat lainnya itu tidak berdempet sehingga menyalahartikan berita yang dibawakan atau yang dibacakan. Setelah kita pahami langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum membaca naskah berita,
Selanjutnya kita lihat contoh naskah berita dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis naskah berita tersebut. Hasnun tahun 2006 halaman 122 menyebutkan bahwa ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam menyusun berita. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penulis berita perlu memahami atau menguasai peristiwa yang ditulis. Hal ini diperlukan agar penyiar berita atau membaca berita tidak kaku atau tidak terbata-bata saat menyampaikan berita, sehingga berita yang ia sampaikan bisa disampaikan secara utuh. Yang kedua, penulis berita perlu meyakini masalah yang ditulis. Maksudnya meyakini adalah berita yang ia tulis itu berdasarkan fakta dan peristiwa yang benar terjadi di lapangan. Yang ketiga, masalah yang menjadi materi berita perlu ditonjolkan secara baik. Yang keempat, berita yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan benar, santun, serta berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, penulis harus menyampaikan berita secara jujur, tepat, dan cepat. Maksudnya di sini adalah berita tersebut harus sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa atau berita tersebut. Setelah kita membahas bahasa penyiar, langkah-langkah dalam membaca berita, serta naskah berita, selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu praktek membaca berita. Nah, sebelum melakukan praktek membaca berita, ada pun hal-hal yang perlu kita perhatikan nih teman-teman, antara lain. Sebelum memulai praktek membaca berita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain yang pertama, kenali diri. Kenali diri ini dapat dipakai sebagai modal untuk menonjolkan atau mempublikasikan kelebihan diri, sehingga ketika membaca berita, tingkat kepercayaan diri seseorang itu menonjol. Yang kedua, image personality. Image seseorang, pembaca berita sebaiknya ditekankan sejak awal dan konsisten dengan image tersebut. Yang ketiga, great character atau karakter yang baik. Seorang pembaca berita diharuskan untuk menjaga sikap agar dapat kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan para penonton atau audiens, sehingga berita yang ia bawakan terlihat sangat meyakinkan. Dan yang terakhir adalah pengaturan waktu atau time management. Time management ini berguna agar pembaca berita tidak terlalu berlarut-larut dalam membacakan sebuah berita sehingga melupakan berita-berita lain yang harus ia bacakan. Selain keempat hal yang tadi, dalam praktiknya ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pembaca berita. Dalam artikel Baraya TV tahun 2012 menjelaskan bahwa beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang penyiar berita adalah yang pertama, penampilan yang baik. Sebagai penyiar berita, sudah seharusnya memiliki penampilan yang baik, rapi dan bersih, di mana penampilan merupakan gambaran dari kepribadian. Yang kedua, kecerdasan pemikiran. Kecerdasan pemikiran meliputi pengetahuan umum, penguasaan bahasa, daya penyesuaian, serta daya ingat yang kuat. Yang ketiga, kontrol suara. Kontrol suara ini merupakan penyampaian vokal melalui penguasaan pernafasan dan ekspresi yang baik. Yang keempat, berwibawa. Wibawa diperlukan oleh seorang penyiar berita karena ia adalah figur utama yang dilihat oleh penonton atau audiens. Dengan wibawa yang mantap, dapat menimbulkan kepercayaan diri serta kepercayaan penonton atau audiens untuk melihat program berita tersebut. Dan yang terakhir adalah bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh yang baik dan tidak berlebihan akan mempermudah seorang penyiar berita dalam menyampaikan suatu berita. Adapun beberapa bahasa tubuh dalam membaca berita antara lain kontak mata, pakaian yang ia kenakan, gerakan tangan,
ekspresi wajah, serta postur tubuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Anissa Nurul Rahma di Kilas Berita. Kepala dusun tega membacok warganya. Pagi ini telah terjadi pembunuhan di tepi jalan Dusun Tebing Hilir, Desa Santo, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Menurut informasi, pelaku berinisial B, seorang oknum kepala dusun di Tebing Hilir, telah membacok seorang warganya berinisial H hingga tewas. Usai mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian langsung melaksanakan pengamanan terhadap tersangka dan menuju ke lokasi pembacokan. Sejauh ini polisi masih mengasut apa motif pelaku melakukan pembunuhan kejam tersebut. Demikianlah kilas berita pagi ini. Saya Anissa Nurul Rahma dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Itu tadi penjelasan mengenai topik keterampilan berbicara dalam membaca berita. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.